Jadi biasanya di sini kalau ada OH ya. C3 dan di sini. Nah, ya, jadi karena dia ada gugus ini dan ada gugus ini dan ada gugus ini ya. Ini biasanya dia ada di sini ya. Saya ubah dulu. Nah, ya, jadi yang gugus C3-nya itu, sebentar ya, saya hapus dulu. Jadi yang 5-nya di sini, yang 4-nya di sini, kemudian yang C3-nya itu ada di sini ya, yang di bagian fenol yang satunya ya. Nah, di situ biasanya ada C3, biasanya ada OH. Ya, jadi satunya lagi itu ya begini ya. Ya. Nah, yang misalnya ini C3-nya, yang tadi C4-nya tadi ya, dan di sini C5 ya. Nah, itu adanya gugus OH tadi yang ganda di sini sama di seberang itu dan juga ada CO itu yang menentukan bahwa fungsi dari flavonon, flavon dan flavonon ini sebagai antioksidan. Nah, juga aktivitas antiinflamasi tadi dia CO pada posisi C4 dan gugus OH pada C5 ya. Jadi yang di sini dengan yang di sini. Nah, yang diperlukan untuk membentuk kompleks dengan Fe2+. Nah, jadi dia bisa membentuk kompleks ya dengan dua ini. Oke. Ya, kemudian bioaktivitas beberapa senyawa flavonoid ya. Jadi ini flavonoid yang sudah pernah ditemukan ya dan punya bioaktivitas berdasarkan jurnal dan referensi yang ada ya. Nah, jadi ini baikalen, nah ini baikalen, ini anti alergi, nobiletin anti alergi, kemudian quercetin. Nah, quercetin ini yang sering dipakai sebagai senyawa marker ya. Jadi quercetin ini biasanya karena dia aktivitas antioksidannya sangat kuat, maka digunakan sebagai senyawa marker pada saat uji KLT. Nanti misalkan kalau kalian bikin KLT, ya, KLT di sini, nah di sini spotnya, di sini spot kalian, di sini senyawa marker ya, misalnya di spot satu flavonoid ya, flavonoid. Ini satu, terus di sininya markernya adalah quercetin. Nanti dibandingkan spotnya, nodanya dibandingkan. Ini apakah dia sama? Kalau dia sama berarti dia adalah senyawa quercetin. Ya. Jadi kalian yang isolasi nanti dapatnya adalah senyawa quercetin. Kemudian untuk aktivitas antioksidannya dia sangat kuat ya. Jadi oleh sebab itu makanya dia bisa digunakan sebagai anti tumor dan anti hepatotoksik ya. Jadi anti kanker
dan juga anti dari keracunan di hati ya, hepatotoksik. Nah, kemudian silikristin, nah ini anti hepatotoksik. Nah, silikristin ini dia dari tanaman namanya Silybum marianum ya. Jadi itu nama lainnya adalah Myrtistol. Nah, ini biasanya tanaman yang ada di Eropa sana. Nah, ini memang berguna untuk hepatoprotektif ya. Jadi fungsinya sebagai hepatoprotektif di bagian genus Silicilian ya. Di silikristin, silimarin yaitu itu anti hepatotoksik. Kemudian naringenin ya, naringenin ini sebagai fitohormon ya, hormon dari tanaman ya. Kemudian gingenin, kemudian ini bisa digunakan untuk kardiovaskular ya. Kemungkinan gingenin ini dari namanya adalah dari ginkgo biloba ya. Kemudian rotenon ini digunakan untuk anti insektisida. Kemudian daidzein ini digunakan sebagai antioksidan, pinostrobin antioksidan, dan terakhir adalah pinocentrin ya. Nah, jadi ini adalah beberapa flavonoid yang mempunyai bioaktivitas. Nah, kemudian untuk isolasi flavonoid ya, pada umumnya dilakukan secara ekstraksi baik secara panas maupun dingin. Nah, cara panas itu ada dua, reflux dan sokletasi ya. Jadi kalau kalian yang sudah belum praktikum ya, belum praktikum isolasi, nanti kalian akan masuk ke praktikum isolasi menggunakan reflux. Nanti kalian bisa lihat reflux itu seperti apa ya, dan soklet bentuknya seperti apa. Nah, kalau cara dingin, ini yang pada umumnya digunakan untuk mahasiswa farmasi, ini adalah maserasi atau perkolasi ya. Jadi kalau maserasi itu direndam, kemudian perkolasi itu dibiarkan ya. Jadi pelarutnya itu dia mengalir dari atas ke bawah terus ya. Jadi kayak seperti diekstraksi gitu. Nah, kemudian tapi dia tidak menggunakan pemanasan. Makanya dia disebut dengan cara panas dengan cara dingin. Jadi ada dua perbedaan. Kalau yang menggunakan pemanasan maka menggunakan reflux ya, dan sokletasi. Kemudian tahap ekstraksi flavonoid, pembuatan sampel atau preparasi sampel. Nah, ini yang pertama, biasanya ekstraksi. Jadi sampel yang digunakan itu dapat berupa sampel segar atau kering, di mana masing-masing sampel ini mempunyai kekurangan atau kelebihan. Ya. Sampel basah atau segar harus segera dimasukkan dalam alkohol agar reaksi hidrolisis enzim yang dapat merusak sampel bisa dicegah. Ya, karena adanya biasanya jamur, ya, bakteri yang menempel dan pengotor lainnya akan terjadi reaksi hidrolisis ya. Nantinya akan bisa merusak sampel. Ya. Jadi mesti dimasukkan dalam alkohol dulu ya. Jadi dicuci dengan alkohol, kemudian disimpan baik-baik jadi supaya tidak bisa terdegradasi nantinya. Kemudian sampel kering pada umumnya berupa serbuk dengan tujuan proses ekstraksi menghasilkan hasil yang optimal. Nah, ya, biasanya kalau dia serbuk dalam bentuk serbuk kan luas permukaannya semakin kecil. Jadi ketika kalian nanti akan mengekstraksinya dengan cara maserasi direndam, maka dia akan si pelarut akan berdifusi masuk ke dalam membran sel dari tanaman tersebut ya, dari daun atau misalkan dari batang, dia akan masuk berdifusi ke membran sel, kemudian dia akan berhasil untuk menembus permeabilitasnya ya. Jadi permeabilitasnya akan juga besar dan nantinya senyawa yang tertarik juga akan lebih besar. Nah, jadi makanya hasilnya optimal. Kemudian sampel yang berupa serbuk, luas permukaannya tadi ya lebih luas, sehingga proses ekstraksi bahan aktif ke dalam pelarut lebih banyak yang larut. Nah, jadi kalau misalkan dia sampel yang tadi basah, daun misalnya, daunnya tadi masih segar, kemudian dikeringkan ya, dikeringkan selama berapa hari, 3 hari sampai 7 hari, yang bisa seminggu gitu, sampai benar-benar kering untuk mengurangi kadar airnya ya, karena kalau ada kadar air akan terjadi reaksi hidrolisis. Nah, kemudian setelah dia berupa serbuk tadi, mungkin kalian bisa rajang atau mungkin kalian blender ya. Jadi begitu kalian ekstraksi, maka senyawanya semuanya akan tertarik karena luas permukaannya lebih luas.
Oke, nah jadi itu terkait dengan pembuatan sampel atau preparasi sampel. Ya, semuanya sama ya, alkaloid, flavonoid, steroid, sebaiknya mempreparasi sampelnya, ya dilakukan seperti ini caranya. Nah, kemudian hasil ekstraksi yang diperoleh diuapkan pelarutnya dengan rotary evaporator ya, yang rotary evaporator alat yang kemarin itu ya, yang kalian bisa lihat di gedung riset laboratorium Fakultas Farmasi. Ya, kakak tingkat kalian pakai untuk penelitian. Kemudian diperoleh ekstrak kental ya, jadi dia diuapkan, kemudian diputar terus. Setelah itu sampai pelarutnya hilang, kemudian diperoleh ekstrak kental. Nah, kemudian dipisahkan dengan kromatografi. Seperti yang kemarin ke alkaloid, kalau kita mau isolasi, kita mulai dari kromatografi kolom ya, mau pakai cara isokratik atau gradien, tergantung dari sifat fisika kimia suatu senyawa tersebut ya. Kemudian kromatografi lapis tipis preparatif. Nah, jadi KLT preparatif ini KLT yang menggunakan kaca ya, kaca. Kemudian dibuat dulu silika gelnya, kemudian diaduk bersama dengan air, kemudian di bawah ultrasonic bath. Setelah itu kemudian dituangkan ya, biasanya silika gel yang sudah basah itu dituangkan, kemudian dibiarkan mengering sampai 1 kali 24 jam, kemudian baru bisa digunakan untuk pemisahan. Dan HPLC ya, High Performance Liquid Chromatography ini yang seperti yang kemarin untuk misalkan untuk senyawa yang tidak dapat menguap ya dalam bentuk padatan, maka menggunakan KCKT ya. HPLC atau KCKT itu sama, kromatografi cair kinerja tinggi. Nah, kemudian sebelum melakukan proses pemisahan, nah ini hal yang terpenting adalah pencarian fase gerak atau LUN yang terbaik untuk pemisahan. Jadi LUN yang terbaik ini dapat dilihat dari jumlah noda yang terbanyak dan jarak ya, ini jarak ya bukan jarak. Jarak atau RF, ya, retardation faktornya antar noda cukup besar. Nah, jadi biasanya kalau pemilihan seperti ini ya, di KLT, ini spotnya gini. Nah, nanti yang satunya di sini ya. Kalau di sini jaraknya yang satunya di sini, kemudian di sini, di sini. Ya, nanti yang semakin yang paling besar yang seperti ini dan pemisahannya dia tidak tailing atau dia menumpuk ya, maka atau dia berekor, maka yang diambil adalah peteluan yang ini biasanya ya. Dan jarak antara RF-nya itu besar ya, karena akan lebih mudah untuk kita pisahkan. Kalau dia terlalu mepet, nanti takutnya dia akan terambil ya senyawa yang satu dengan yang lainnya, karena pada saat kita kerok dia terlalu dekat. Nah, kemudian LUN yang digunakan dapat dilihat dalam literatur atau jurnal-jurnal atau dengan sistem coba-coba. Nah, biasanya ada enhexan etil asetat 1:1 ya, 1:1. Kemudian ternyata dia senyawanya tidak naik, maka kita tingkatkan lagi kepolarannya. Mungkin kita pakai etil asetatnya 1:2 ya. Jadi kita coba ya, 1:2 atau 1:3 atau dia 4:6, 6:4 ya. Kita lihat tergantung dari berdasarkan pengalaman kita. Nah, nanti berdasarkan sifat senyawa atau jenis flavonoid yang akan diisolasi. Nah, dengan prinsip like di soft like ya. Nah, kalau di kimia ini bagus ya, like di soft like karena polar sama polar. Tapi kalau kehidupan kita manusia ini disebut jeruk makan jeruk ya. Jadi kita jangan jadi ini berlawanan ya. Jadi kalau like di soft like ini dia polar dengan yang polar, non polar dengan non polar. Berarti kalau misalkan polar pelarutnya polar, misalkan air atau metanol, kemudian senyawanya polar, misalnya flavonoidnya lebih suka di air atau metanol, maka kita gunakan metanol atau air atau etanol ya. Kemudian kalau alkaloid kemarin dia non polar rata-rata, berarti kita gunakan kloroform, kemudian enhexan ya, atau etil asetat boleh semipolar, dan dia larut berdasarkan kemiripan sifat-sifatnya. Nah, kemudian setelah diperoleh LUN atau fase gerak terbaik, selanjutnya dilakukan proses pemisahan dengan kromatografi kolom atau kromatografi lapis tipis preparatif. Nah, nanti selanjutnya digunakan
kromatografi kolom tadi ya, dengan cara gradien konsentrasinya berbeda-beda. Nanti pada saat praktikum kalian nanti akan lebih paham lagi ya. Praktikum isolasi, bagaimana menggunakan kolom ya, bagaimana cara mengganti konsentrasinya, itu akan ada di praktikum. Kemudian hasil pemisahan yang diperoleh di analisis kemurniannya dengan kromatografi lapis tipis. Ya, satu arah dengan eluen yang polaritas berbeda atau dua arah dengan eluen yang berbeda. Nah, jadi kan kromatografi KLT ini ada yang menggunakan satu arah ya. Kemudian ada yang biasanya juga dua dimensi. Jadi biasanya seperti ini ya. Ini ada chamber, kemudian kita masukkan di sini ya. Nah, untuk eluen yang pertama kita masukkan misalkan N-heksan etil asetat ya. N-heksan etil asetat 1:1. Nah, kita masuk dulu di sini, nanti dia nodanya naik, kemudian pindah ke chamber satunya, berisi eluen yang lain ya. Misalkan kloroform etil asetat ya, 2:1 misalnya. Nah, kemudian setelah dia naik ke atas, dia sudah sampai di atas ini, ya jaraknya sekitar 1 cm lah, untuk 0,5 cm. Kemudian kita balik ya, kita balik posisinya. Jadi dia yang kita balik posisinya, yang noda yang sudah di atas tadi yang sampai sudah di ujung, kita balik lagi, nah kita putar arahnya ya, baru kita masukkan ke 2:1. Nanti kita lihat lagi. Kalau misalkan dia memastikan senyawa itu murni, maka spotnya cuma satu. Jadi yang kelihatan cuma satu. Nanti kalau dia jalan lagi dia cuma satu di sini, misalkan di sini ya. Nah, jadi kalau misalkan dia ada 2 atau 3, dia akan terlihat lagi di sini, gitu ya. Nah, jadi akan terlihat senyawa itu murni atau enggak. Ya. Tapi biasanya untuk satu arah itu sudah cukup kalau kita misalkan dapat benar-benar senyawanya murni ya. Satu arah itu sudah cukup. 2 arah ini untuk memastikan lagi ya. Nah, kemudian setelah isolat dikatakan murni, dilanjutkan dengan proses identifikasi dengan maupun karakterisasi dengan kromatografi kertas ya. Nah, kalau kromatografi kertas ini udah jarang digunakan, mungkin zaman dulu sering digunakan ya karena dia prosesnya juga lama untuk kromatografi kertas karena biasanya menggunakan eluen-nya itu ada air ya supaya dia bisa atau pelarut yang menguap yang lainnya ya supaya dia bisa naik ke atas gitu ya. Jadi biasanya kromatografi kertas dijenuhkan dulu sampai ke atas baru kemudian dimasukkan ya di total nodanya baru dimasukkan ke chamber. Tapi kalau kromatografi KLT itu langsung saja ya dimasukkan. Kemudian spektroskopi, nah jadi ada bisa menggunakan ultraviolet atau gabungan ya UV vis, infrared IR ya, NMR ya. NMR ini sudah pasti untuk melihat karbonnya, jumlah protonnya. Kemudian spektroskopi massa atau MS, kemudian difraksi sinar X 3 dimensi, ya. Ini yang kemarin yang X-ray diffraction atau difraksi sinar X untuk menentukan konfigurasi absolutnya. Jadi apakah benar-benar si senyawa tersebut dia adalah senyawa itu, ya. Jadi dilihat dari sudut ikatannya atau panjang ikatannya, ya. Nanti di akhir slide juga akan ada gambarannya seperti apa 3 dimensi dari senyawa tersebut ya. Kemudian spektra masing-masing spektroskopi disesuaikan pada tabel panjang gelombang, bilangan gelombang, pergeseran kimia yang ada pada masing-masing spektroskopi. Nah, jadi kalau dia UV dia pakai panjang gelombang untuk menentukan absorbansi maksimum, bilangan gelombang biasanya ada di IR, kemudian pergeseran kimia ini biasanya ada di NMR ya. Jadi chemical shift-nya itu dilihat berapa pergeserannya masing-masing berapa ppm gitu ya. Nah, kemudian dari semua data ini akan memberikan bentuk struktur dari plafon tersebut. Jadi dari tahap awal proses kita tentukan pakai UV, IR, NMR dengan MS untuk menguatkan lagi ada difraksi sinar X ya. Tapi sinar X ini difraksi kalau dia berbentuk monokristal biasanya. Itu akan bisa digunakan. Tapi kalau tidak cukup sampai NMR saja.
Nah, kemudian ini pemilihan eluen, ini eluen yang biasa digunakan untuk ekstraksi flavonoid ya, isolasi flavonoid. Nah, jadi biasanya yang digunakan itu N-butanol HCl 2 molar ya, perbandingan 1:1, kemudian N-butanol, etanol air 4:1, 2,2, kemudian benzen, asam asetat air ya, perbandingan sekian, kemudian etil asetat pir, ini aseton, asetat OH ya, berarti CH3OH ya, asam asetat, kemudian ini air. Nah, kemudian setelah itu fenol dan juga air ya. Kemudian HCl, kemudian butanol, asam asetat, air, kemudian T-butanol, asam asetat dengan air juga, kemudian kloroform, asam asetat air dengan HCl. Nah, biasanya yang ada di lab ini adalah yang butanol ya, N-butanol. Kalau T-butanol ini jarang digunakan. Nah, jadi normal butanol. Kemudian ada eluan yang lain lagi, ya ini adalah asam asetat, air, kemudian HCl, ya ini singkatnya juga asam format ya. Jadi biasanya asam format itu CH3OH. HCOOH ya, sorry, bukan CH3OH. Kalau CH3OH itu metanol ya. Nah ini asam format ya. Kemudian kloroform metanol 3:1, kemudian kloroform etanol 15:1, eneksan etil asetat, ini berbagai macam perbandingan. Nah, ini biasanya yang umum digunakan eneksan sama etil asetat ya, yang biasa digunakan, atau kloroform metanol biasanya juga sering digunakan. Nah, untuk eluen yang lain ini jarang digunakan. Ini biasanya digunakan pada saat mungkin tidak bisa diisolasi senyawa tersebut, jadi terpaksa menggunakan eluen-eluen ini ya. Terus diperkirakan juga toksisitas ya dari masing-masing pelarut, karena nanti dikhawatirkan pelarutnya kan nanti menguap pada saat di chamber, nanti pada saat menguap itu dia akan menyebabkan toksik ya. Jadi kalau masuk ke dalam kita terhirup, mengerjakannya akan menyebabkan hepatotoksik dan sebagainya. Nah, kemudian setelah pemilihan eluen tadi, nah ini ada reaksi penampak noda ya, AlCl3 5%. Nah, jadi aluminium klorida 5% ya, jadi 5 hidroksiflavonoid. Ini dia biasanya kuning, akan terlihat kuning setelah disemprot dengan aluminium klorida 5% di bawah sinar UV 366 nanometer, atau noda tak berwarna akan nampak di bawah 366 nanometer. Nah, kemudian difenil asam borat etanol amin 1% dalam metanol. Kemudian asam sulfanilat ya, larutan asam sulfanilat 0,3% dalam 8%, 25 mili ditambah dengan larutan natrium nitrit ya. Kemudian 5% 1,5 ml setelah disemprotkan larutan ini, semprot lagi dengan larutan natrium karbonat ya 20% baru dikeringkan. Kemudian vanilin HCl ya, vanilin 5% dalam etanol ditambah HCl pekat dengan perbandingan 4:1. Nah, jadi biasanya yang sering dipakai adalah 4 reaksi penampak noda ini. Ya, tapi yang paling sering biasanya adalah aluminium klorida. Karena dia lebih mudah untuk dibuat ya. Kemudian screening flavonoid, nah ini ada secara kualitatif, jadi kita mau menentukan adanya flavonoid atau tidak ya dengan menggunakan beberapa tes ya. Di sini ada 3 tes. Tes Willstatter. Nah, jadi beberapa mililiter sampel dalam alkohol ditambah beberapa tes HCl pekat dengan 2 sampai 3 potongan kecil logam Mg. Nanti Mg-nya ini akan larut ya. Jadi kalian potong, biasanya di lab itu disediakan kayak pita ya, pita Mg, dia panjang gitu. Kemudian dia berbentuknya itu seperti ini ya, kalau kalian lihat seperti aluminium gitu. Kemudian bisa dipotong, setelah dipotong kecil dimasukkan 2 sampai 3 potongan kecil. Nanti dia bereaksi dengan HCl ya dan bentuk MgCl2. Nah, setelah itu nanti dia akan larut. Nah, setelah dia larut nanti Mg-nya akan terbentuk reaksi, maka terjadi perubahan warna dari oranye menjadi merah itu untuk golongan plafon,
kemudian dari merah menjadi crimson. Untuk golongan flavonoid, perubahan dari crimson menjadi magenta ya. Nanti kalian lihat crimson itu warna apa ya. Magenta itu, kalau magenta agak keungu-unguan ya, untuk golongan flavonoid. Nah, kemudian test batch Smith knockoff, ini beberapa mililiter sampel dalam alkohol ditambah 0, mililiter HCl pekat. Kemudian dipanaskan selama 15 menit di atas penanas air. Adanya warna merah yang konsisten menunjukkan adanya senyawa flavonoid. Nah, jadi kalau ada warna merah berarti dia adalah flavonoid ya. Kalau dia tes dengan NaOH 10%, beberapa mililiter sampel dalam alkohol ditambah 2-4 tetes larutan NaOH 10%. Nah, biasanya ini yang paling sering digunakan adalah NaOH 10% ya. Nanti setelah ditambahkan 2-4 tetes, dia akan lebih spesifik warnanya. Nah, jadi kalau dia reaksi positif dengan NaOH 10%, maka yang pertama misalnya kalkon. Kalkon ini kalau dia ditambahin NaOH 10%, dia akan berwarna jingga sampai merah. Nah, kalau flavonoidnya mengandung dihidrokalkon, maka dia tidak berwarna sampai kuning pucat. Auron, ya, merah sampai ungu. Flavanon, kuning sampai jingga. Flavon, kuning. Flavonol, coklat. Kemudian leuko, antosianin kuning. Antosianin biru sampai ungu. Katekin, kuning sampai merah. Isoflavon, dia kuning. Isoflavanon, kuning. Nah, jadi kalau ini dengan NaOH 10%, ini akan lebih spesifik ya dibanding tes yang dua sebelumnya. Nah, kalau dua sebelumnya ini dia hanya mengetahui golongan flavonnya, flavon atau flavonol atau flavonon. Nah, kemudian yang kedua hanya mengetahui kalau dia ada flavonoid. Nah, yang ketiga dia akan lebih spesifik lagi semuanya ya. Kalau ada perubahan warna ini, oh ini bisa golongan ini gitu ya. Jadi kita langsung bisa memperkirakannya dengan lebih akurat. Nah, kemudian kita masuk ke identifikasi struktur flavonoid. Nah, jadi identifikasi struktur flavonoid ini ada 3 macam ya, ditambah 4 tadi dengan difraksi SYNAPT X ya. Jika kalian punya monokristal ya, jadi isolatnya berbentuk monokristal, maka digunakan difraksi SYNAPT X tadi untuk mengetahui 3 dimensinya seperti apa. Nah, kemudian spektrofotometer UV vis dengan praksi geser. Praksi geser ini biasanya digunakan AlCl3 ya. Kemudian IR ya, bagaimana kita mengetahui gugus fungsinya apa yang terdapat di dalamnya. Kemudian NMR proton dan karbon, kita mengetahui jumlah protonnya, jumlah karbonnya ya. Adanya benzen, adanya alifatik, adanya nitrogen, adanya CH ya. Jadi semuanya bisa dilihat dari NMR proton. Kemudian, nah ini untuk analisa spektrofotometri UV vis flavonoid. Nah, biasanya kalau flavonoid ini ada 2 pita serapan ya, 2 pita serapan dari masing-masing jenis flavonoid yang merupakan gugus cinnamoyl. Jadi pita 1 di sini di cincin B ini adalah gugus cinnamoyl. Kemudian di benzoil itu ada pita 2. Di pita 2 ada benzoil ya. Ya, karena di sini untuk yang benzoil ini dia karena dia ada OH dan ada OCH3 ya. Jadi kalau misalkan asam benzoat itu biasanya ada gugus OH dengan OCH3 ya. Benzen ada OH, ada OCH3. Itu asam benzoat biasanya. Nah, jadi dinamakan gugus benzoil. Sedangkan yang di sebelahnya adalah cinnamoyl ya. Kemudian jadi dari pita 1 dan pita 2 ini, maka kita akan bisa tahu flavonoidnya jenis apa. Nah, dari pita serapan 1 dan 2 dari aglikon flavonoid ya. Kalau kemarin kan flavonoid ada bagian aglikon dan juga ada glikon. Nah, kalau glikon biasanya itu adalah glikosida ya. Jadi mengandung kalau dia terikat dengan jembatan O, biasanya jembatan O, ada jembatan C kemarin ya. Jadi misalkan 7 apa kemarin? Nah, naringenin 7 O oksida gitu ya, misalnya contohnya. Naringenin 7 O glikosida. Nah, artinya dia bagian glikonnya terikat dengan jembatan O. Atau dia C glikosida ya tergantung. Nah, ini kita bisa ngelihat dari bagian aglikon
ya. Jadi bagian yang bukan glikosida atau bagian bukan gula. Nah, ini pita 1 untuk plafonnya ini di area 300 sampai 380 nanometer. Nah, pita 2-nya 240 sampai 280 nanometer. Kemudian 300 sampai 340 nanometer ini ada bahu ya. Dia membentuk seperti bahu manusia gitu. Jadi kalau jadi seperti ini. Ini ada peak, kemudian gini. Nah, nanti ada agak sedikit ini ya. Nah, di sini disebut bahu. Sini puncaknya. Nah, kemudian itu pita 2-nya ini di area 245 sampai 270 isoplafon. Kemudian dan seterusnya ya, ini bisa dilihat sendiri. Jadi ini masing-masing ada area serapannya ya, area serapannya di masing-masing panjang gelombangnya ini tadi. Nah, nanti kalau kita tahu pita 1-nya ada ini, pita 2-nya ada ini, maka kita bisa mendeskripsikan siapa plafon tersebut ya. Nah, kemudian fungsi penambahan fraksi geser. Nah, jadi fraksi geser seperti AlC, L3 atau asam klorida ya, dan lain-lain akan diketahui jenis-jenis gugus fungsi yang terikat pada cincin A dan cincin B seperti terikatnya OH pada C5. Nanti kalau dia ada ditambahkan fraksi geser, maka dia akan bergeser ke panjang gelombang yang lebih besar, maka nanti ternyata dia ada gugus fungsi OH ya, terikat pada cincin A dan B. Nah, itu di C5. Nah, contoh analisis flavonoid. Nah, jadi hari ini saya akan memperlihatkan satu contoh ya, flavonoid yang dianalisis dengan metode spektroskopi UV-Vis, IR, NMR, dan MS. Nah, itu senyawa flavonon ya. Jadi pinostrobin ini termasuk dalam golongan flavonon. Nah, ini contoh dari spektra UV-Vis pinostrobin. Nah, ini kan karena dia setelah diisolasi, isolat, maka diperoleh pitanya di sini ya. Ini pita 1, di sini bahu tadi ya, pita 2. Ini pita 2 ya, sorry. Di sini pita 2, di sini pita 1 ya. Ya. Jadi di sini di area 287 ya, 287. Kemudian di sini di area 325. Nah, ini untuk kita ketahui tadi ya, pinostrobin dia termasuk flavonon. Kita lihat kembali di tabel tadi ya. Kita lihat dulu. Ya, jadi di sini ya. Ya, di sini tadi 325. Ini 287 ya. Nah, jadi di areanya memang di area flavonon. Oke. Kita sudah dapat dia adalah jenis flavonon. Nah, kemudian ini untuk spektra awalnya UV-Vis-nya tadi ya pita 2 dan pita 1. Nah, kemudian di sini adalah setelah ditambahkan reaksi geser ya. Nah, reaksi geser yang digunakan adalah AlCl3 ya. Nah, dia dilarutkan dalam metanol. Karena pelarut yang digunakan untuk mengetahui UV-Vis ya, untuk menganalisis dengan UV-Vis, spektra UV-Vis, maka digunakan metanol. Dan di sini ditambahkan fraksi gesernya AlCl3. Nah, jadi ini yang awalnya pita 2-nya 287 tadi, pita 1-nya di sini 325. Kemudian dia bergeser ya, bertambah sekitar 23 nanometer. Jadi panjang gelombangnya bergeser dan pita 1-nya menjadi 310 dan di sini ya pita 1-nya tadi.
Nah, jadi di area sekitar hampir 400 ya. Jadi pita satunya bergeser juga. Jadi pita 2 ini bergeser, pita satunya juga ikut bergeser. Di sini tadi 325 ya. Nah, jadi setelah ditambahkan dengan ALCL 3 tadi maka dia akan bergeser ke panjang gelombang yang lebih panjang. Nah, kita akan tahu alasannya ya di slide selanjutnya mengapa dia bisa terjadi pergeseran. Nah, analisis spektroskopi UV vis dalam larutan metanol diperoleh panjang gelombang maksimum 287 nanometer pita 2 dan bahunya 325 nanometer pita 1. Nah, tinggi dan lebarnya pita serapan dari pita serapan 2 diakibatkan oleh pengaruh gugus penarik elektron. Ya. Jadi adanya OH dan OCH3. Kita balik dulu ya. Adanya ini ya. Ya, ini ya di C kelima ya. Dan juga ada di OCH3 di C7. Oke, kemudian hapus lagi. Nah, dan ikatan konjugasi dari cincin A dengan gugus karbonil pada C4 atau gugus benzoil. Nah, jadi ikatan konjugasi tadi ya. Ya, adanya ikatan konjugasi ya antara CO dengan cincin A tadi ya. Nah, itu juga menentukan dan kemudian timbulnya bahu pada pita serapan 2 disebabkan tidak adanya konjugasi antara cincin B dan gugus karbonil pada C4 gugus sinamoil yang menyebabkan tidak adanya resonansi antara cincin B dengan cincin C ya. Ya, jadi tidak ada resonansi langsung ya dari antara cincin B dengan C tadi ya, cincin B dengan C di sini. Kalau dia A sama C, dia langsung berikatan di CO-nya. Tapi kalau di sini dia tidak ada langsung ke CO-nya ya, jadi tidak ada resonansi di sini. Dan kemudian bila ditambah LCL3 maka terjadi pergeseran batokromik. Ini pergeseran batokromik ini pergeseran yang ke arah yang lebih panjang. Kalau dia lebih pendek itu disebut dengan hipsokromik ya. Nah, jadi pada pita 2 ini sebesar 23 nanometer yang membuktikan flavonoid golongan flavonon yang mengandung gugus hidroksi pada C5. Hal ini disebabkan adanya ikatan kompleks ya. Jadi Al3 plusnya tadi berikatan kompleks dengan molekul si pinostrobin yang menyebabkan terjadinya perpanjangan sistem konjugasi. Nah, itu alasannya kenapa dia bisa bergeser ya. Nah, kemudian untuk spektra IR pinostrobin, nah di sini bisa kita lihat ya, jadi untuk pinostrobin dia ada OH ya, sudah jelas di sini OH karena ada broad di sini. Di area 3437,46 ya. Nah, ini antara 3000 ke 4000 ya. Ini 3000, ini 2000, ini 1000 ya. Dan seterusnya. 4000. Dan kemudian ada CH stretch untuk aromatik. Biasanya di area di sini ya. Ini ada banyak peak-nya ya. Peak-nya berarti dia aromatik karena dia banyak
ini peaknya. Jadi kalau dia hanya satu sharp, itu biasanya CH-nya alkana ya, biasanya seperti itu. Nah, kemudian di 3000 sampai 2000 cm dan 1450 sampai 1350 menunjukkan adanya gugus metil dan metilen. Nah, jadi di 2000 sampai 3000 ya. Nah, di sini ada gugus metil dan gugus metilen di 1450. Ya. Ke 645,43. Nah, biasanya ini ada ini ya, kalau dia ada CO ya, biasanya dia itu peaknya selalu seperti ini. Nah, itu ada CO biasanya. Nah, dia karena dia ada dua rangkap ini ya. Kemudian pita-pita pada 1622, 1579 menunjukkan ada CC aromatik ya. Kemudian pita-pita antara 3100 sampai 3000 dan pita-pita sekitar 1600 sampai 1500 menunjukkan spektrum senyawa aromatis. Serta pita-pita serapan pada 1250 dan 1290 ya. Oke, ya di sini. Ya biasanya dia adanya gugus fungsi CO ya. Ini ada ether ya. Kalau di sini ada keton, di sini ada ether, gugus ethernya. Ya, jadi kita menginterpretasi gugus fungsi yang spesifik ya. Kemudian spektra NMR pitnostrobin. Nah, di sini ada NMR proton dan juga ada NMR karbon. Ya. Nah, ini untuk NMR protonnya, ya ini kita bisa lihat ya. Di sini ada singlet, ada doublet, ada multiplet. Nah, biasanya kalau dia multiplet ini biasanya ada benzennya, di banyak sekali ya ininya peaknya. Dan di sini untuk menentukan NMR karbonnya ya. Jadi biasanya dalam pergeseran kimia berapa, ada C apa, nah itu bisa dilihat juga. Nah, untuk analisis spektroskopi NMR proton menghasilkan pergeseran kimia 3,756 ppm. Ya, di sini ada AROCH3 dengan 3H. Kemudian ini angka-angka yang ada di ini ya, yang di peak ini dia interpretasikan di sini. Karena di sini kurang jelas angkanya. Nah, jadi pergeseran kimianya sekian, kemudian di pergeseran kimia sekian, ini ada atom H pada C6 dan C8 ya, jumlah atom H-nya 2 dan seterusnya. Kemudian di NMR karbon ini bisa dilihat pergeseran kimianya ini menunjukkan satu atom C pada OCH3. Kemudian jumlah atom karbonnya bisa dilihat dari masing-masing pergeseran kimia tersebut ya. Nah, ujung-ujungnya hasil akhirnya, jadi setelah ditambahkan semua atom C dan atom proton, maka NMR protonnya menghasilkan 16 atom C dan 14 atom H. Jadi ada 16 atom C dan 14 atom H. Nah, kemudian setelah itu spektra MS, spinostrobin, analisis spektroskopi massa menghasilkan ion M+, MR-nya 270, dengan fragmentasi 252 ya. Jadi dia ionnya ini semua berat molekulnya 270. Nah, fragmentasinya M/E-nya 252 ya. Kemudian ada yang peaknya di 242, kemudian 227, 213, terus 93, kemudian 77 ya. Biasanya nih ion benzil biasanya karena dia hanya benzen, kemudian ada positifnya di tengah. Kemudian itu M/E sama dengan 166, kemudian 152 dan 123.
Jadi itu fragmentasinya dari spektra MS spinostrobin ini. Jadi bisa dilihat di sini ya. Ya, ini ada 166 terlihat, kemudian ada 193, kemudian ini 270 ya. Ini 270, 193, kemudian 252 di sini. 166. Ini 123. Ini 193. Ya, jadi biasanya kita kalau mau fragmentasi, belajar fragmentasi, kita lihat yang biasanya pik-pik yang tinggi ya, biasanya pik-pik yang tinggi, terus kita coba pisahkan. Kemudian kita hitung pengurangannya apakah ada di pik-piknya. Jadi tidak semua pik-pik ini kita bisa hitung. Jadi ada beberapa pik yang akhirnya terakhir di 77 ini ya. Dia nanti hanya sisa ion benzil ya. Nah, ini untuk analisis fragmentasi spektra MS. Ini awalnya kan dia 270, kemudian dia jadi 242, itu karena dihilangkan CO-nya ya. CO-nya tidak ada ya. Sini hilang. Kemudian di sini ya, di sininya putus ya. Makanya ada 193 dan ion benzil 77 ya. Nah, di sini. Kemudian 242 ditambah dengan CH3 ya, 227. CH3-nya lepas ya di sini. Di sini lepas. Nah, kemudian di sini 213 ini CH2-nya ya. CH2-nya lepas. Berarti ya ternyata di dalam sini. Ya, ini lepas, ininya pindah ke atas ya. Pindah ke sini jadi bentuk ikatan rangkap. Nah, kemudian yang 252 ini dia OH-nya ya. OH di sini tidak ada. Dengan H biasanya ya. Jadi dia membentuk H2O. Kemudian di sini 166 ya, terjadi perombakan di sini ya. Tambah ion C2H3+. Nah, kemudian setelah 166, kemudian hanya 151 ya, karena hanya pengurangan metil di sini, metil. Kemudian setelah 151 menjadi 123 ya. 123 O-, berarti di sini ya, ada pengurangan 1 di sini juga. Ya, kemudian jadi ada penambahan H di sini ya, jadi 152, jadi dari 151 menjadi 152, kemudian setelah itu maka dia bisa diputuskan ya rangkap-rangkap tadi ya. OH
ditambah CO, ya yang ini ke sini ya. Jadi ke sini, yang ini ke sini. Ditambah dengan CO. Ya, karena putusnya di sini, maka CO-nya tersisa. Kalau yang di sini, HOH, ini O-nya ya, O yang di sini yang berubah ya, O-nya jadi OH, kemudian CO-nya putus. Ini putus. Nah, kayak ada CO. Oke ya, jadi itu fragmentasinya dari senyawa pinostrobin ya. Nah, kemudian yang terakhir, nah ini kita bisa lihat untuk analisis pinostrobinnya dengan difraksi sinar X. Nah, jadi kita bisa lihat di sini kan pinostrobin. Nah, apakah dia sesuai dengan pinostrobin? Ini adalah 3 dimensinya ya. Jadi O1 tadi ya. Nah, jadi ada O yang di sini 1, ini sama ya. Kemudian CO-nya di sini sama ya. Ini OCH3-nya di sini. Ini dia bentuknya masih yang vertikal ya ke bawah. Kalau horizontalnya dia seperti ini. Ya, jadi sudutnya diubah-ubah gitu ya. Kalau kita melihat kan karena dia 3D kan, jadi kita melihat dari sisi ke depan, belakang, samping. Ya. Jadi bisa dilihat semuanya seperti itu. Nah, jadi karena si pinostrobinnya sudah sesuai dan mungkin bentuknya monokristal, akhirnya bisa diperoleh ini ya. Struktur molekulnya ya, konfigurasi absolutnya. Jadi dia. Jadi C berapanya itu akan diketahui di sini. Oke, nah, jadi itu semua adalah pembahasan untuk hari ini ya, isolasi flavonoid dan identifikasi dari flavonoid. Nah, oke, untuk selanjutnya, ya, jadi untuk hari ini saya cukupkan. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Oke, silakan untuk mahasiswa, jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Untuk tugas yang minggu depan, itu jangan lupa 15 kelompok ya, minggu depan 15 kelompok, masih satu kelompok itu waktunya 6 menit, jadi nanti presentasi, jadi isolasi, judul jurnalnya apa, penelitiannya apa, kemudian alat dan bahan, satu slide-nya alat dan bahan, kemudian setelah itu uji aktivitasnya seperti apa, ya sudah, setelah itu penutup. Ya. Jadi disampaikan saja dalam waktu 6 menit. Oke, silakan siapa yang ingin bertanya tadi? Permisi Pak. Iya, ya Azril. Saya mau nanya tentang tugasnya yang minggu depan itu Pak. Untuk Tugas, pengumpul. ya. Ya.
Untuk pengumpulan PPT-nya ini kapan ya Pak? Apakah sebelum presentasi Pak? Ya, untuk pengumpulan PPT-nya nanti bisa dikasih ke saya, jadi sehari sebelumnya. Sehari sebelumnya sudah selesai ya. Nanti kalian boleh share screen dari sini nanti, atau saya bantu share screen ya. Nah, jadi nanti tergantung saja nanti kalian yang mau share screen-nya untuk PPT-nya, atau saya yang share screen juga bisa. Kalau bisa H-1 ya, jadi hari Minggu ya. Minggu malam udah dikumpulkan slide PPT-nya ke saya. Jadi nanti yang maju duluan kelas A, ya diurutkan aja kelas A, kemudian kelas B, kemudian kelas C ya. Jadi yang presentasi nanti satu orang boleh latihan cuma 5 menit, 6 menit untuk ngobrol di depan. Boleh nanti kalian boleh yang mau presentasi barengan, misalnya 1-2 gantian orangnya gitu ya. Siapa tahu ingin melatih berbicara, nanti kan kalian sudah semester depan, kalian nanti sudah mulai seminar proposal ya. Seminar proposal, nanti kalian akan berbicara di depan, menjelaskan penelitian kalian seperti apa. Nah, jadi minggu depan itu saya mau melatih kalian untuk berbicara, bagaimana cara mempresentasikannya. Cara mempresentasikannya, dan juga nanti supaya kalian belajar bagaimana metode isolasi dari masing-masing senyawa. Kalau alkaloid seperti apa, flavonoid. Ya, semakin banyak semakin bagus. Jadi mungkin ada yang metodenya pakai reflux, nah, refluxnya diapain, kemudian yang pakai coklat, dan ada yang pakai maserasi, ada yang pakai perkolasi, tapi biasanya perkolasi jarang. Biasanya maserasi, reflux, atau coklatasi. Nah, kemudian alat dan bahannya itu seperti apa, kemudian metode isolasinya itu pasti berbeda-beda tiap orang, tiap peneliti itu berbeda-beda tergantung karena itu sifatnya teknis ya. Jadi caranya beda, ada yang pakai cara kering, ada yang pakai cara basah isolasinya. Kemudian ada yang menggunakan LUN-nya juga berbeda-beda ya. Jadi seperti itu. LUN-nya berbeda-beda, kemudian hasilnya juga berbeda-beda. Kalau bisa cari jurnalnya, hasilnya itu identifikasinya kalau bisa dapat yang sampai NMR ya. NMR jadi tahu protonnya apa, karbonnya apa ya. Jadi identifikasinya dari UV-Vis, kemudian MS, kemudian NMR ya yang terakhir ya. IR juga bisa ya. Jadi semakin lengkap semakin bagus. Kemudian uji aktivitasnya dijelaskan sedikit hasil uji aktivitasnya, misalkan antioksidan dia sangat kuat atau dia kuat dengan ppm sekian karena diketahui mengandung senyawa ini gitu ya, misalnya senyawa alkaloid ini. Nah, bisa dibuat kesimpulannya seperti itu. Kemudian sudah masuk penutup. 7 slide aja. Dari judul, alat dan bahan, metodenya, metode ekstraksinya, vaksinasinya, mungkin bisa dibikin 1 slide ya. Metode ekstraksi dan vaksinasinya 1 slide, kemudian metode isolasinya 1 slide, kemudian senyawanya apa yang diperoleh, mungkin secara garis besar saja. Untuk di IR diperoleh gugus fungsinya ini. Senyawa yang didapat ini misalnya contohnya senyawanya yang tadi ya, contohnya pinostrobin. Pinostrobin berarti UV-nya ini panjang gelombangnya sekian. Kemudian absorbansinya sekian karena dia mengandung apa gitu ya. Biasanya dari serapan itu ada hasilnya apa. Terus kalau IR mengandung gugus fungsinya apa saja. Kemudian untuk MS, kalau dia menggunakan MS bagaimana dia fragmentasinya ya. Jadi fragmentasinya di nomor berapa dijelaskan sedikit. Kemudian setelah itu NMR ya, di pergeseran berapa, jumlah atom A-nya berapa, jumlah atom C-nya berapa. Ya, seperti itu. Oke, untuk kelompoknya sudah dibagi ya, Azriel ya.
Iya Pak, udah Nama dibagi kelompok, Pak. nama kelompoknya. Oke. Itu semua kelas A, B, sama C juga. Iya Pak. Oke, ya sudah. Oke, berarti satu kelompok berapa orang berarti? Ada 8 orang ya? 8 atau 9 gitu. Ada yang 11, ada yang 10 Pak. Oh, ada yang 11, ada yang 10 ya. Soalnya kalian berapa jumlahnya satu kelas? 50-an kan ya? Iya Pak, untuk kelas A itu 54 Pak. 54. Berarti dibagi 5 kelompok ya kemarin. 5 kelompok ya. Berarti ada yang 10, ada yang 11. Oke. Oke ya, silakan nanti dibuat tugasnya. Oke, hari ini ada yang mau bertanya terkait dengan flavonoid? Oke, kalian praktikum kapan mulainya? Praktikum isolasi kapan? Mulai minggu ini Pak. Oh, minggu ini. Ya, oke. Ya, kemungkinan kalau saya tidak berhalangan hadir, berarti bisa masuk. Kalau tidak, minggu depannya lagi. Tapi kalau untuk tanggal, pokoknya saya tidak ada dari tanggal 19 sampai 26. Ya. Karena saya masuk ke asrama ya, karena kita semua dosen ada seperti yang disampaikan Pak Salam ya, ada pelatihan dasar, jadi kita gantian masuk ke asramanya. Jadi untuk saya selesai. Jadi pertemuan minggu depan itu pertemuan minggu terakhirnya sama saya ya. Nanti setelah itu dilanjutkan sama Pak Ahmad ya. Pak Ahmad nanti yang melanjutkan yang untuk terakhirnya. Oke, oke, kalau tidak ada pertanyaan ya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya kalian untuk kuliah hari ini. Ya, jangan lupa nanti di absen untuk hari ini ya. Nanti minggu terakhir saja kirimkan absennya ke saya ya. Nanti untuk PPT-nya saya kasihkan di minggu depan saya kasihkan. Tergantung nanti permintaan ketua tingkatnya. Kalau nanya ke saya kasihkan. Kalau tidak nanya saya nggak kasih. Tapi biasanya tetap saya kasih kan kalian pasti ada ujiannya. Nah, jadi nanti untuk ujian kalian soalnya esai saja, tidak usah pelan karena saya khawatir akan terjadi yang seperti kemarin ya. Kemarin itu hanya berapa yang lulus ya? Hanya 9 yang di atas 60-an. Ya, jadi nanti kalian esai, nanti kalian pelajari saja slide-nya saya ya. Tidak akan keluar jauh dari slide-nya saya. Gitu. Untuk penentuan struktur ya tidak terlalu inilah, maksudnya tidak terlalu mendalam ya. Jadi kalian pelajari saja dasar-dasarnya, menentukan strukturnya seperti apa, kemudian isolasinya, teknik isolasinya jangan lupa, reaksinya jangan lupa dipelajari, kemudian metode ekstraksi, flavonoid seperti apa, vaksinasinya seperti apa ya. Ya sudah, contoh-contoh senyawa alkaloid dan flavonoid yang pasti ada ya.